jumpa lagi di channel King Project. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe channel ini, tolong bantu share, like, komen, tolong share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang belum paham apa itu dunia streaming dan Likee atau Bigo. Silakan di-share ya, demi kemajuan channel ini. Sesuai dengan janjiku, meskipun beberapa hari ini aku nggak ada tag video, janjiku adalah ingin menjelaskan tentang beans, diamond, dan barter, dan beberapa bisnis yang katanya bisa menghasilkan cuan di aplikasi streaming. Aplikasi streaming itu macam-macam ya, mulai dari sekarang ini yang umum, Bigo, Likee, Mango, Miko, TikTok, Snack, dan Boom, dan masih banyak lagi. Silakan kalian cari di Play Store. Nah, di sini aku ingin menjelaskan apa sih yang official host cari ini. Jadi seorang host itu ingin mencari pendapatan daripada live streamingnya. Ketika live streaming, ibaratnya host ini adalah penyanyi dangdut atau biduan yang nanti akan disawer sama viewer atau si spender, orang baik hati yang memang ingin memberikan beans kepada si host ini. Ngomong-ngomong, beans ini apa? Beans itu artinya kacang, dan dalam hal ini beans itu diartikan sebagai mata uang resmi dari Likee ya. Dari hampir semua aplikasi streaming. Ketika host ini mendapatkan beans dari viewer, beans ini dengan nominal tertentu atau jumlah tertentu itu bisa ditukarkan menjadi dolar, dari dolar ditukarkan menjadi rupiah. Prosesnya gimana? Oke, kita bedah satu-satu. Pertama, tentang beans ini. Jadi misal aku ini menjadi official host di Likee. Memang aku ini official ya. Nah, setiap hari aku mendapatkan beans dari penonton sekitar misalnya 1K atau 1000. Dalam sebulan mungkin aku bisa mendapatkan misal taruhlah 10.000 atau 10K ya. Nah, 10K ini kita bahas yang lurus dulu ya. Maksudnya minimal pendapatan daripada seorang host dari kacamata beans. Setelah 30 hari, aku total pendapatanku misal mencapai target 10.000 beans. Nah, 10.000 beans ini kalau dihitung itu gimana ya? Kita hitung bareng-bareng nih, biar nggak bingung ya. Tapi kurs dolarnya aku tukar ke angka 14.000 coba. Misal 10.000 beans satu bulan nih, oke? Dibagi, jadi 10.000 dibagi 210. 210 beans sama dengan 1 dolar. Ingat, 210 beans sama dengan 1 dolar US. Jadi kalau sebulan itu 10K atau 10.000, 10.000 dibagi 210 sama dengan 47 dolar. Oke? 47 dolar di rupiahkan melalui aplikasi yang namanya Payoneer atau Airwallex. Buat pengetahuan, silakan download di Play Store itu yang namanya Payoneer. Payoneer adalah bank dari Amerika. Dan Likee bekerja sama dengan Payoneer dan Airwallex yang bertujuan untuk menukarkan dolar menjadi rupiah. Nah, tadi sampai 10.000 dibagi 210 sama dengan 47 dolar. 47 dolar dikali, misal bulan ini kurs nilai tukar dolarnya adalah 14.000. Berarti pendapatannya adalah 666. Kurang lebih sekitar 650 lah taruhlah. Itu per 10K. Tapi kan ada bonus. Oke, ingat.
Dan di tahap target 10k untuk aplikasi Likee ini yang terbesar ya. 10k-nya itu mendapatkan 14.000 beans bonus dari Likee. Artinya 14.000, 14k beans ditambah 10.000 sama dengan 24.000 beans. 24.000 beans dibagi 210 sama dengan 114 dolar. Oke, 114 dolar dikali 14.000. Misal kursnya adalah 14.000 sama dengan 1.600.000. Ini normalnya seorang official host ini ketika mendapatkan target 10k itu pendapatannya 1.600.000. Tapi ini kembali lagi ya. Di situ ada permainan, ada yang namanya di exchange, ditukarkan ke diamond, atau juga beansnya itu dijadikan untuk judai. Itu banyak faktor yang menyebabkan terkikisnya pendapatan seorang official host. Tapi kalau umumnya host itu per 10k mendapatkan 1.600.000, oke? Belum ditambah dengan bonus-bonus yang lain, entah bonus PK atau yang semacamnya. Ya taruhlah bersih 1.5 ya, atau mungkin kalau hitungan kotor 2 juta. Oke, itu kalau per 10k. Murni 1.600.000 per 10k satu bulan. Kalau ditambah bonus-bonus yang lain bisa 2 juta atau bisa 2 juta kurang. Oke, itu dari pengertian beans-nya. Terus diamond. Diamond ini apa sih? Diamond adalah alat atau ya, diamond adalah alat resmi yang digunakan di aplikasi streaming manapun. Kurasa ya. Live streaming kayak Likee, Bigo, dan Snack atau yang lain itu, ketika seorang viewer atau spender ingin memberikan hadiah kepada host idolanya, host kesayangannya, pasti menggunakan diamond. Terus dari mana sih cara kita mendapatkan diamond? Kalau kita tergabung di Likee, kalau kita punya aplikasi streaming dan kita adalah salah satu usernya, di profil teman-teman pasti ada yang namanya apa itu, menu dompet. Nah, menu dompet ini tinggal klik di situ ada tulisan diamond dan beans. Klik yang diamond. Nah, di situ ada cara panduan untuk isi ulang atau top up. Umumnya orang-orang itu top up melalui contoh Alfamart atau dengan swalayan-swalayan yang bekerja sama dalam hal ini. Tapi banyak juga yang melalui pulsa, melalui rekening, melalui m-banking, ATM, dan banyak cara untuk mendapatkan bensin ini. Tentunya nggak gratis ya. Tapi di situ ada transaksi. Bisa 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 sampai tidak terbatas, tergantung kemampuan teman-teman semua. Nah, sudah sampai diamond ini, ingat di Likee juga ada yang namanya reseller. Reseller ini memang resmi dari kerjasama antara independent host atau user bekerja sama dengan Likee. Mereka tentu dengan modal yang gak sedikit menjadi reseller. Dan di Likee itu banyak. Ada Raja Top Up, ada GH reseller, ada Hoki reseller, ada PN Nadia reseller, dan banyak lagi. Silakan kalian pilih. Untuk aku sendiri lebih seringnya ke Raja Top Up. Oke. Dan itu bebas, kemana aja bebas kalau mau top up. Untuk supaya bisa kita membantu teman kita, memberikan dukungan, support, gift kepada official idola atau kesayangan kita. Itulah diamonds. Terus barter. Barter itu apa sih? Ini banyak yang bingung soal barter ya. Oke, mari kita jelasin. Minum dulu.
Barter itu definisi kalau setauku ya, dari zaman dahulu, barter itu adalah ketika aku memberikan kamu udang, udang 1 kilo, maka ketika aku memberikan kamu udang 1 kilo, maka kamu akan membagikan aku ikan 1 kilo gitu. Jadi nggak harus sama jenisnya, tapi bobotnya sama atau nilainya sama gitu. Sebentar. Itu pengertian dari barter. Terus kenapa barter bisa dibawa ke aplikasi streaming? Ya, banyak sekali official host yang berjuang demi mempertahankan eksistensinya di dunia streaming, karena sekarang sangat banyak user OVC daripada user spender. Berawal dari situlah banyak host-host yang mengandalkan barter sebagai solusi untuk target. Contoh, misalkan aku adalah host di Likee, terus targetku adalah setiap bulannya 10k, terus temanku juga 10k. Nah, jadi ketika aku mempunyai diamond, misal aku mempunyai diamond 1k, ya aku ngasih dia, aku support dia 1k, nanti si dia balikin ke aku juga 1k, tapi dengan persetujuan. Ketika aku ngasih kamu gift tertentu, silakan kamu kasih gift tertentu juga ke aku. Atau aku ngasih kamu 1k, tapi aku pengennya kamu ngasih aku 1k itu dalam wujud diamond. Artinya barter ini artinya utuh ya. Aku nembak kamu 1k, tapi aku inginnya kamu ngembaliinnya diamond, jangan gift. Jadi lewat kompriv atau komal privat, itulah di Likee. Nggak tahu kalau aplikasi yang lain. Itulah gambaran sederhana tentang barter. Tapi barter ini bisa menjadi solusi, bisa juga menjadi bumerang, atau bisa menjadi pintu masuk dari musuhan, jengkelan, terus saling hujat, atau bahkan menghindar dari perjanjian. Itulah resiko dari barter. Tapi selagi kita bisa bijaksana, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Makanya buat teman-teman yang pengen barter, pastikan kalian itu punya komitmen dan sesuai kemampuan. Jangan sampai bilangnya mampu barter sekian k, ketika di hari tertentunya tidak bisa membayar barter itu akan mengecewakan. Kecuali barter itu dilakukan dengan teman dekat. Tapi kalau barternya melibatkan luar agensi, kalau ada kesalahan bisa repot. Yang berantem bukan cuma usernya, tapi bisa agensinya yang berantem. Jadi tolong untuk teman-teman Likee atau dimanapun aplikasi yang Anda mainkan, tolong bijak dalam barter sesuai kemampuan, oke? Itu gambaran barter ya. Selanjutnya gambaran tentang bisnis. Ini rumor yang lagi hangat dan selalu orang tuh penasaran, apa sih bisnis di aplikasi streaming gitu? Kok bisa menghasilkan cuan segitu banyaknya? Aku pun kurang paham, tapi mari kita telaah sedikit ya. Pertama, kita bedakan bisnis yang dimaksud di dunia nyata dan di dunia real life dan di dunia live streaming. Ketika bisnis di dunia nyata itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, dan kita enak karena bisa ketemu langsung dengan orangnya, minimal kita tahu latar belakang orangnya.
Berbeda dengan aplikasi live streaming, ketika bisnis di sini kita nggak tahu dia, kita nggak tahu riwayat orang ini, nggak tahu seluk beluknya, tinggal di mana, jati dirinya siapa, rumahnya di mana. Kita hanya tahu apa yang udah tersaji di depan mata. Harus hati-hati ya, supaya tidak ada lagi faktor penipuan dalam yang katanya bisnis gitu loh. Oke, aku jelasin. Pertama, ada cara instan untuk menjadikan akun kita, atau contoh lah ya, contoh aku ini host baru di aplikasi streaming, tapi aku tertarik dengan event-event atau cara mendapatkan cuan di Likee atau streaming ini. Meskipun aku tipis pengalaman, tapi aku punya modal. Nah, modal itu adalah uang cash ya, uang cash yang dibelanjakan untuk membeli diamond, dan diamond ini kita olah. Diamond ini kita olah. Nah, inilah yang dinamakan untuk bisnis. Pisahkan ya antara diamond untuk barter, diamond untuk judi itu lain. Bisnis itu sangat istimewa, sendiri ini, independen. Bisnis ini biasanya terdiri dari beberapa orang, circle tertentu yang saling percaya, saling memahami, dan sangat sulit untuk berbisnis di aplikasi streaming. Ketika kamu nggak paham matematikanya, akan repot. Jadi tolong untuk orang-orang yang berbisnis di aplikasi Likee atau streaming, pahami matematikanya. Jangan pengen tersohor tapi boros. Boros asal kesohor itu, meskipun ya hak masing-masing ya, cuma ininya harus matematikanya harus jalan. Jangan sampai ada unek-unek, aku udah modal 50 juta tapi kok nggak jadi apa-apa. Itu jangan. Ingat, bisnis itu punya risiko. Bisnis itu ada kalanya untung, ada kalanya buntung. Makanya belajar, jangan langsung ke tahap besar ya. Tapi kita kelola dulu yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil bisa, pasti gede bisa. Garis bawah itu. Dan pelaksananya gimana bisnis ini? Bisnis ini umumnya dilakukan oleh beberapa orang atau circle. Terdiri dari bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan mereka mempunyai trik masing-masing. Ada yang menggunakan cara untuk menggerakkan bisnisnya dengan cara modal utama satu orang misal 10 juta. Dari 10 juta ini untuk 2 orang untuk top up kita kembangkan melalui jalur judai, yang hasilnya nanti untuk menutupi target. Ada yang modelnya begitu. Ada juga yang modalnya 10 juta tapi dia ngincer event-event tertentu yang hadiahnya besar, dan dia pandai sekali membaca situasi ya, event tertentu kapan dia akan menang. Dia itu mengukur. Jangan di awal bulan terus asal main event terus nggak melihat peringkat global. Itu salah. Jadi harus diperhatikan peringkat global, event apa, kemungkinan kamu akan menang enggak, di minggu keberapa aku harus main, sehingga orang-orang nggak ikutan ngegas gitu loh. Nah, di situ kalau udah menang baru menghasilkan. Tapi kalau nggak sedetail itu, dipastikan akan rugi. Dan kalau udah rugi, mengeluh. Kalau udah mengeluh, mencaci maki. Itu. Ada juga yang bisnisnya itu dengan cara terdiri misal 3 orang. 3 orang ini modal 10 juta, 10 juta, 10 juta. Gimana caranya 10 juta, 30 juta ini menjadi, nggak usah banyak-banyak lah, menjadi 60 juta. Oke. Itu saling support. Entah itu lewat cara barter, main lucky star atau semacamnya. Dengan event-event tertentu,
Yang penting event ini ada imbal baliknya. Ada imbal balik dari mengeluarkan 10.000, bonusnya minimal setengahnya itu masuk. Itulah bisnis. Dan perlu teman-teman semuanya ketahui, resiko orang-orang yang bermain di satu barter, kedua bisnis, itu sangat rawan dengan permusuhan. Tolong digarisbawahi. Buat teman-teman Lakers Indonesia yang bermain di bisnis atau bermain di barter, sangat rawan dengan yang namanya perselisihan, permusuhan, main blok-blokan, kubu-kubuan. Oke, hindari ini dan hati-hati. Makanya harus penuh perhitungan untuk barter, untuk bisnis gitu loh. Jangan sampai kecewa di kemudian hari. Paham ya? Terus selanjutnya, tadi mau ngomong apa ya, lupa ya. Tentang masih seputar barter sih. Tentang barter yang menguntungkan gitu ya. Barter yang menguntungkan itu banyak sih. Yang tadi aku jelasin, mudah-mudahan teman-teman Lakers ini paham. Kalau nggak paham silahkan bertanya ke ketua agensi, admin agensi, atau mungkin di sini juga bisa lewat komentar bertanya, silakan. Japri pribadi pun boleh. ID ku your.king, oke? Oh ya, resiko dari orang-orang yang bermain di barter atau di bisnis, resikonya adalah satu, roomnya sepi. Kedua, kamu akan merasa frustasi, kecewa, bingung ketika modal kamu habis. Contoh, misal aku lagi nge-live, aku itu biasa dengan barter sama orang ketika aku punya amunisi atau punya diamond. Ketika aku nggak punya, ketika aku mendapatkan pike, orang akan berasumsi ini pasti nanti barter sama orang tertentu, pasti ini ada yang nembak. Padahal belum tentu. Ternyata zong, nggak ada yang nembak dan hanya menghasilkan sangat sedikit. Itulah resiko daripada barter. Karena orang berasumsi ini pasti udah punya barteran sama si A, si B, si C. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu didukung. Inilah kesalahan. Benahi itu, saling support itu penting, seberapapun nominalnya, oke? Ketika ada tentunya. Itu resiko dari bermain apa tadi? Barter. Gunakan matematika. Kalau target kamu 10k, jangan barter 8k. Itu konyol namanya. Target kamu 10k, barterlah 2 atau 1k. Target 50k, barterlah 10 atau 5k. Itu masih hitung-hitungannya masih ada lah untungnya, nggak rugi gitu. Harus dipikirin sampai hal ini. Jangan main sikat. Kalau main sikat dipastikan rugi dan nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama itu maksudnya ya paling 1 bulan, 2 bulan, besoknya udah males live, besoknya udah hilang, nggak tahu kemana. Jadi tolong bijaksana. Mintalah pendapat ke ketua agensi atau admin agensi biar dibimbing. Minimal ada masukan-masukan ya. Oke, jadi itu materi video pada kali ini. Mudah-mudahan tersampaikan maksud-maksudnya, dan jika teman-teman liker semua ada yang kebingung, ada rasa penasaran, silakan komentar dan ajukan pertanyaan. Itu saja.